Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla sha'nuhu fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita membahas kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan fikih dari kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, seorang ulama besar di Saudi Arabia. Beliau merupakan mufti Saudi Arabia di sekarang ini, di waktu sekarang ini, menggantikan Syekh Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullah yang baru saja meninggal dunia. Di kesempatan kali ini, di malam ini, kita masuk dalam bab yang baru setelah kita menyelesaikan bab fi ahkami sholatil kusuf, bab hukum-hukum yang terkait dengan sholat gerhana. Di malam ini kita masuk pembahasan yang baru, yaitu babun fi ahkami sholatil istisqa, bab seputar pembahasan hukum-hukum yang terkait dengan sholat istisqa. Istisqa itu artinya sholat minta hujan. Di dalam Islam ada syariat untuk sholat minta hujan. Kaifiyat tata caranya, cara yang khusus, bacaannya seperti bacaan sholat biasa, tapi tata caranya ini memiliki kekhususan tersendiri, ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Salat istisqa ini salat yang dilakukan disebabkan tidak turunnya hujan dalam waktu yang sangat lama, sehingga membahayakan bagi makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Seperti misalnya manusia, membahayakan bagi mereka ketika tidak ada air. Demikian pula tumbuhan-tumbuhan, membahayakan bagi mereka saat mereka tidak mengkonsumsi air. Demikian pula para hewan, walaupun sebagian hewan ada yang bisa bertahan hidup, tapi tetap saja mereka butuh kepada air. Hanya sebagian hewan-hewan ini ada yang bisa menyimpan cadangan air. Demikian pula tumbuhannya. Tapi yang namanya makhluk itu butuh dengan air memang. Yang namanya makhluk itu butuh dengan air. Ketika hujan tidak turun, maka ini akan berdampak buruk terhadap makhluk-makhluk yang bernyawa. Terkhusus di negeri Arab, di Saudi Arabia, tepatnya di zaman Nabi SAW, hatta zaman sekarang, ini tempat-tempat yang memang jarang sekali turun hujan. Karena memang Arab Saudi itu hanya punya dua musim, musim dingin dan musim panas. Musim panas ya berarti tidak turun hujan, musim dingin juga tidak turun hujan. Jadi udaranya saja yang dingin, tetapi hujan itu tidak juga turun. Jadi hujan itu pemandangan yang sangat jarang sekali terjadi di negeri Arab, khususnya daerah yang terkenal gersang dengan padang pasir yang sedikitnya tumbuhan di dalamnya. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, di zaman Nabi SAW pernah terjadi kekeringan sampai hewan-hewan banyak yang mati, tumbuhan-tumbuhan banyak yang mati. Demikian pula manusia banyak yang mati saat itu. Maka Nabi SAW melakukan satu solat yang disebut dengan solat istisqa. Inilah pentingnya
kita mengajarkan dan mengetahui tentang kaifiat tata cara salat istisqa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Beliau bawakan bab baru, kata beliau babun fi ahkami salatil istisqa. Bab tentang hukum-hukum seputar salat istisqa. Kata Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, atau kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, al-istisqa'u huna huwa talabus saqi min Allah Ta'ala. Istisqa yang dimaksud di sini, kata beliau, itu adalah minta talabus saqi, minta hujan. As-saqi artinya minta disiram dengan air hujan. Minta kepada siapa? Min Allah Ta'ala, minta kepada Allah. Jadi minta hujan kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa, bukan. Tidak pergi ke pawang hujan, tidak pergi ke orang-orang tertentu yang katanya ahli menurunkan hujan, tidak. Tapi yang berkehendak menurunkan hujan itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diberikan tanbih oleh beliau, diberikan peringatan bahwasanya meminta hujan itu hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Tidak kepada malaikat, tidak kepada nabi, tidak kepada orang soleh, tidak kepada para wali, apalagi orang yang jauh dari agama, para dukun, paranormal dan seterusnya. Baik, jadi mintanya itu kepada Allah, karena Allah itu yang menurunkan hujan. Allah yang menurunkan hujan. Demikian pula kalau Allah yang menurunkan hujan, maka Allah juga yang menahan hujan. Maka ketika seorang meminta agar hujan itu dipalingkan, juga kepada Allah, bukan kepada orang-orang tertentu. Ketika dia melakukan suatu acara, kemudian dia berdoa dan meminta bantuan kepada orang-orang tertentu agar menahan hujan, maka ini bentuk kesyirikan yang banyak menyebar di masyarakat dan mereka anggap sebagai sesuatu yang biasa. Baik, kenapa kita katakan ini bentuk dari kesyirikan? Karena dia meminta kepada sesuatu zat yang bukan kapasitasnya untuk mengabulkan. Maka ini namanya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sedangkan syirik itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Makanya Allah katakan inna syirka la zulmun azim. Syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Kezaliman itu artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka syirik itu bentuk kezaliman. Syirik bentuk kezaliman. Baik, sampai di sini jelas kepada kita bahwa meminta hujan kepada Allah, meminta agar hujan itu dipalingkan juga minta sama Allah. Makanya ada doanya ya, diajarkan Nabi SAW. Nabi SAW mengajarkan agar umatnya membaca doa untuk memalingkan hujan saat hujan itu terus-menerus turun. Khususnya kita ya di kota Makassar ini, yang mana di Sulawesi ini punya musim, ada musim hujan, ada musim panas. Berbeda dengan beberapa pulau di daerah luar Sulawesi yang mereka tidak memiliki musim tertentu. Kalau kita di Sulawesi ini ada musimnya ya. Kalau bulannya itu berakhiran ber, mulai dari September, Oktober, November, Desember sampai Januari, Februari, Maret, April, biasanya ini musim hujan. Walaupun qadarullah ini bulan November ini agak kering ya, tidak terlalu turun hujan, tidak seperti sebagaimana sedia kalanya. Baik, tapi sisanya panas. Ini Makassar seperti ini, Sulawesi Selatan. Tapi kalau kita berada di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, demikian pula kalau kita berada di pulau-pulau yang lain ya, ini jarang ada yang seperti ini, tidak mendapati musim-musim tertentu. Biasanya siang panas, malam hujan, atau malam hujan nanti siangnya hujan, besok tidak hujan, berganti-gantian, tidak memiliki musim. Kalau kita di sini hujan-hujan terus, kalau panas-panas terus. Baik, makanya terkadang kita dapati terjadi banjir, terjadi kekeringan saking panasnya ya. Terlebih kalau mendekati akhir-akhir tahun, biasanya ini masuk musim hujan ya, maka biasanya terjadi banjir. Na'udzubillah min dzalik, semoga Allah melindungi kita dari ya segala bahaya dan perkara-perkara yang tidak disenangi. Baik, maka dari itu jamaah, Nabi mengajarkan ketika hujan itu turun secara terus-menerus, Nabi ajarkan doanya singkat, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, hawalaina, turunkan hujan itu di sekitar kami, jangan pada kami. Wala alaina, jangan di atas kami, tapi turunkan di sekitar kami. Maksudnya apa?
ketika hujan itu turun di daerah kita doa sama Allah supaya hujan itu dipalingkan ke tempat yang lain, bukan hanya kepada kita. Lalu Nabi melanjutkan doanya, kata Nabi, Allahumma 'alal akam wal dhira wa butunil awdiyati wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan itu 'alal akam wal dhira, di pohon-pohon, di lembah-lembah, di gunung-gunung, ya. Demikian pula wa butunil awdiyah, di lembah-lembah, di tempat-tempat yang lain. Turunkanlah hujan di pegunungan, turunkan hujan di lembah-lembah, turunkan hujan di dataran-dataran tinggi dan tempat-tempat yang lain. Jangan hanya kepada kami. Dulu di zaman Nabi SAW pernah terjadi musim kekeringan. Maka datang seseorang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, doalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan." Maka Nabi berdoa, lalu diturunkan hujan. Lalu apa? Diturunkan hujan. Turun hujan selama sepekan, tidak berhenti-berhenti. Dimaklumi bahwasanya tanah di negeri Arab itu adalah tanah yang kering, ya, tanah kering. Tanah di Saudi Arabia itu kering, ya, tanahnya itu kering, dan saking keringnya itu seperti membatu dia. Seperti apa? Membatu. Sehingga tatkala turun hujan, turun air, itu air tidak meresap ke tanah, tapi air tergenang di atas permukaan tanah. Karena tanah ini saking keringnya ini, dia tidak bisa lagi menerima, sudah menjadi batu. Sebagaimana kita menumpahkan air di atas semen, maka semen yang sudah kering maksudnya, ya, maka air itu tidak akan bisa meresap di atas semen yang kering tadi. Begitulah keadaannya. Satu pekan turun hujan terus, banjir. Kota Madinah banjir saat itu. Maka orang ini datang lagi kepada Nabi di pekan berikutnya, "Ya Rasulullah, minta sama Allah agar hujan itu dipalingkan." Maka Nabi berdoa dengan doa tadi, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma 'alal akam wal dhirat wa butunil awdiyati wa manabitis syajar. Ya Allah, palingkanlah hujan itu bukan hanya sama kami, palingkan hujan itu di sekitar kami, bukan hanya pas di atas kami. Ya Allah, palingkanlah hujan itu di gunung-gunung, lereng-lereng, bebukitan, dan di tempat-tempat pohon tumbuh serta lembah-lembah yang ada. Baik, ini secara singkat jemaah menunjukkan bahwa hujan dan menahan hujan itu semua kehendak Allah, bukan manusia. Apapun yang terjadi, kita lihat di zaman ini banyak orang yang mengadakan acara perkawinan, mengadakan acara-acara yang mengundang orang banyak. Maka mereka terkadang memanggil orang-orang tertentu untuk mengendalikan hujan, bisa menahan hujan katanya, ahli menahan hujan. Maka ini bentuk kesyirikan. Bentuk kesyirikan artinya dia meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya dan menyerahkan suatu perkara yang tidak bisa disanggupi oleh selain Allah Azza wa Jalla. Baik, timbul pertanyaan kepada kita, bagaimana jika memang yang diminta kepada orang-orang tertentu ini untuk menahan hujan ternyata memang benar tertahan? Maka kita katakan bahwasanya terkadang Allah Azza wa Jalla, ya, menjadikan usaha seseorang itu bisa saja terbukti sebagaimana yang dia nyatakan. Saya pawang hujan. Ketika ada acara-acara tertentu, saya siap dipanggil untuk menjampi-jampi tempat ini sehingga tidak turun hujan dengan membayar beberapa pembayaran sekian dan sekian. Lalu ternyata Allah tidak turunkan hujan. Maka terkadang hal-hal yang seperti ini, aksi ilegal, aksi haram, Allah SWT mudahkan urusan itu. Kadang itu bentuk istidraj, ya. Jangan dijadikan sebagai bentuk bukti bahwa kan benar, berarti memang dia ahli. Tidak. Kadang Allah muluskan perbuatan maksiat itu untuk mengistidraj seseorang supaya dia semakin lalai. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj mereka, kami akan lalaikan mereka dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Kadang ada orang maksiat itu malah justru mudah jemaah. Nggak sulit, mau maksiat itu kok semakin mudah aja rasanya. Kadang itu bentuk perlalaian dari Allah, sehingga orang ini yang asalnya berdusta mengaku bisa menahan hujan, akhirnya Allah benarkan sehingga tidak turun hujan. Akhirnya orang ini menjadi sombong dengan perbuatannya, mengakui bahwasanya memang dia betul-betul bisa menahan hujan, sehingga dosanya berlipat-lipat di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, oleh karena itu tidak jadi bukti, ya, bahwasanya ketika ada orang yang mengaku bisa menahan hujan lalu dia melakukan beberapa hal-hal, membacakan jampi-jampi yang mereka dapati dari para syaitan, karena yang mengajarkan sihir itu adalah syaitan. Maka hal-hal yang seperti ini tetap atas izin dan kehendak Allah. Sebagaimana syaitan terkadang bisa memberikan mudarat kepada seorang hamba, itu semua atas izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, maka tidak
tidak akan terjadi. Dan bahkan ada syaitan yang bisa membunuh manusia, dan itu semua atas izin Allah, bukan atas kehendak syaitan. Karena syaitan itu sama dengan kita, mereka juga makhluk Allah cipta, mereka juga beranak pinak seperti kita, mereka juga dibebankan ibadah, mereka juga ada yang muslim, ada yang kafir. Maka dari itu, kalau kita lihat, ada di antara makhluk-makhluk Allah ini yang gaib dan mereka beriman kepada Allah, mereka juga ibadah, mereka juga diwajibkan belajar agama, mereka juga sholat, mereka juga puasa, mereka juga haji, mereka juga berumrah, ya, dengan cara yang gaib yang kita tidak tahu, dan itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Fan-nufusu majmulatun 'ala at-talabi mimman yughithuha. Kata Syekh, fitrahnya jiwa ini fitrahnya majbulah, ya, mereka ini fitrahnya 'ala at-talab, sudah menjadi fitrah bagi manusia untuk meminta mimman yughithuha, kepada zat yang dapat menyelamatkannya. Ini fitrah manusia, ya. Orang kalau misalnya hujan terus, banjir, kan dia berdoa kepada yang mampu menahan hujan sehingga tidak berada di atas banjir. Demikian pula saat orang berada di atas kekeringan, maka fitrahnya manusia itu mencari siapa yang bisa menyelamatkan dia. Ini fitrah manusia. Wa huwallahu wahdah, dan fitrah manusia itu harusnya dia mencari Allah. Ini fitrah manusia. Harusnya manusia itu kalau dia memikirkan dan fitrahnya masih berada di atas fitrah yang suci, dia akan mencari sesuatu yang memang berhak untuk dia mintai, ya, tidak minta kepada makhluk saja sesuatu yang dicipta, bagaimana caranya mau meminta. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Wa kana dzalika ma'rufan fil umamil madiyah, dan ini sesuatu yang ma'ruf, sudah sejak dulu diketahui oleh umat-umat terdahulu. Ternyata di zaman dulu juga, jemaah, sebelum zaman Nabi Muhammad itu sudah pernah terjadi kekeringan, kering kerontang, musim paceklik, tidak ada air, ya. Ini sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi Musa, ya, sejak zaman Nabi Musa. Jangankan Nabi Musa itu kan setelahnya adalah Nabi Isa. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu fase Nabi Isa diangkat ke atas langit dengan datangnya Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi dan Rasul itu sekitar 500-an tahun lebih. 500-an tahun itu masa yang sangat lama, sampai para ulama mengatakan bahwa orang yang hidup di masa itu, di masa di mana Nabi Isa telah Allah angkat ke langit, lalu dengan diutusnya Nabi Muhammad, ini namanya manusia-manusia yang ada di fase masa fatrah. Masa fatrah ini masa di mana tidak ada kerasulan, ya, masa di mana tidak ada kerasulan. Artinya orang yang bermaksiat, maka sebagian ulama mengatakan mereka tidak diazab dengan maksiat yang mereka lakukan. Kenapa? Tidak sampai ilmu kepada mereka. Ajaran Nabi Isa punah. Ajaran Nabi Isa punah. Tidak ada yang mengetahui. Punah, ya, sirna. Kita saja kalau misalnya mati orang-orang berilmu, tinggal orang-orang yang jahil, maka ajaran agama itu sirna. Apalagi 500 tahun, ini fase 5 kurun, ya, 5 abad yang sangat lama sekali tentunya, baru ada Nabi Muhammad. Makanya para ulama mengatakan bahwa orang tua Nabi SAW itu, ya, mereka berada di masa fatrah, dan mereka ahlul fatrah yang tidak berhak untuk diazab. Sebagaimana di dalam surah Al-Isra Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Tidaklah kami mengazab sekelompok kaum sampai kami utus rasul. Bapak Nabi, ibu Nabi itu enggak dapat rasul. Masa mereka tidak dapat rasul. Mereka menyembah berhala di atas apa? Ketidaktahuan, ya, yang mana yang benar pada masa itu. Tapi memang mayoritas orang berada di atas kejahilan sampai disebut masa itu sebagai masa jahiliyah. Disebut dalam riwayat, nazarallahu ila ahlil ard famaqatahum. Allah memandang kepada penduduk bumi, Allah murka kepada mereka saking, ya, berada di atas kejahiliahannya mereka sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi masa Nabi Muhammad dengan Nabi Musa itu sangat lama. Dan Syekh telah menjelaskan bahwa hal-hal yang seperti ini, terjadinya minta hujan, kekeringan, paceklik, itu sudah ada sejak zaman dahulu. Wa huwa min sunanil anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Dan ini merupakan ketetapan sunnah-sunnah para nabi zaman dahulu alaihi wassalatu wassalam. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 60, wa idistasqa Musa liqaumihim, tatkala Nabi Musa meminta hujan. Istasqa Musa, fa'ilnya adalah Musa, ya, Musa fa'il, tapi alamat rafa'nya adalah dhammah muqaddarah karena dia isim yang berakhiran alif, isim maksur.
Baik, maka dhammahnya muqaddarah tersembunyi. Kata Allah Azza wa Jalla, ingatlah tatkala Nabi Musa alaihissalam melakukan istisqa, meminta hujan kepada Allah untuk diturunkan kepada kaumnya. Berarti pernah terjadi musim paceklik zaman Nabi Musa, bukan hanya musim zaman Nabi Muhammad. Hanya saja syariat nabi-nabi itu berbeda-beda. Al-anbiya'u ikhwatun li'allat dinuhum wahid, ya, wa qulubuhum syatta, ya, wa dinuhum wahid. Kata Nabi SAW, agama para Nabi SAW itu, agama para Nabi itu sama, agama mereka sama, ya. Ummahatuhum syatta, ibu-ibu mereka berbeda, wa dinuhum wahid, tapi agamanya sama. Maksudnya apa? Syariat kita ini berbeda, ya. Tadi bukan wa qulubuhum syatta, ya, ini orang kafir qulubuhum syatta, tapi ini para nabi ummahatuhum syatta, ibu-ibu mereka berbeda. Maksudnya syariat para nabi itu berbeda-beda, tapi dinuhum wahid, agamanya sama. Paham ini? Agamanya hanya mengajak untuk menyembah Allah dan menafikan, menolak kesyirikan, itu saja. Tapi syariatnya beda-beda. Nabi dulu juga sholat, puasa, tapi puasa dan sholat mereka itu berbeda dengan apa yang ada pada masa kita, ya. Kalau dikatakan bahwa Nabi Sulaiman memiliki perkara-perkara yang tidak diperbolehkan dilakukan di zaman sekarang, maka itu syariatnya beliau, ya. Syariat kita berbeda, tentu saja syariat kita apa? Berbeda dengan itu. Baik, ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi ingat kejadian memintanya para nabi kepada hujan, ya, kepada Allah minta hujan, itu sudah sejak zaman Nabi Musa. Wastasqa khatamul anbiya nabiyuna Muhammad SAW li ummatihi marratin muta'addidah, dan beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad khatamul anbiya, penutup para nabi, yaitu nabiyuna Muhammad, nabi kita sallallahu alaihi wasallam, juga pernah minta hujan kepada Allah marratin muta'addidah, berkali-kali. Muta'addidah itu artinya berbilang, berjumlah. Marrat itu artinya berkali-kali. Kalau marrah satu kali, kalau marrat itu artinya berkali-kali. Kalau orang Arab bilang zain marrah, mantap sekali, itu artinya sekali, marrah. Kalau dikatakan zain marrat, itu artinya mantap sekali, sangat mantap. Baik. Jadi Nabi SAW itu minta hujan itu, ya, marrat muta'addidah, bukan satu kali, berkali-kali. Berkali-kali. Sebelumnya kita sebutkan tadi bahwa Arab Saudi, ya, negeri Arab itu memang negeri yang kering dan tandus. Mereka tidak mengenal musim hujan, yang ada hanya musim dingin dan musim panas. Hujan itu turun, ada hujan turun, tapi itu hanya bisa dihitung jari dalam satu tahun, ya, berapa kali hujan misalnya. Tapi musim di sana itu musim dingin dan musim panas, ya. Makanya kebiasaan orang-orang Quraisy, Allah sebutkan ila fihim rihlatash syita'i was shaif. Kebiasaan orang-orang Quraisy ini, mereka melakukan rihlah di musim dingin dan musim panas. Baik. Makanya di Arab Saudi itu tanahnya sangat kering, ya. Ala kaifiyatil mutanawwi'ah, dan disebutkan dalam buku ini bahwasanya Nabi melakukannya dengan berbagai macam aneka ragam cara yang berbeda-beda. Coba lihat, ini beraneka ragam kaifiyat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Wa ajma'al muslimuna ala masru'iyyatihi, dan sepakat kaum muslimin bahwa salat minta hujan itu disyariatkan. Kalau minta hujan itu apa? Disyariatkan. Tapi syariatnya apa? Masru'iyah itu apakah wajib atau sunnah? Jawabannya apa? Tidak ada salat yang wajib kecuali hanya 5 waktu. Yang lain itu hanya sunnah, imma sunnah muakkadah atau sunnahnya sunnah biasa. Apakah sunnahnya itu sunnah yang ditekankan, atau sunnahnya hanya sunnah ghairu muakkadah, sunnah yang biasa? Kalau sunnah yang ditekankan itu sunnah yang sangat-sangat ditekankan, seperti menghadiri salat Idul Adha dan Idul Fitri, sampai Nabi mengatakan wanita dipingit yang sudah ingin menikah, yang harusnya dia mempercantik diri, mengindahkan dirinya, merawat dirinya, juga harus keluar, ya. Demikian pula wanita-wanita haid, mereka keluar. Demikian pula orang-orang yang pada asalnya mereka sholat di rumah tapi disuruh keluar, menunjukkan bahwasanya sholat Id dan sholat Idul Adha dan Idul Fitri itu sangat dianjurkan untuk hadir. Bagi wanita haid, mereka tidak sholat, tapi mereka harus keluar untuk meramaikan kebahagiaan kaum muslimin di hari raya mereka. Baik, ini sunnah muakkadah namanya. Ini sunnah muakkadah. Demikian pula ibadah kurban. Ibadah kurban, pendapat mayoritas ulama bahwasanya hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sunnah yang sangat ditekankan. Ini diselisih oleh pendapatnya Imam Abu Hanifah, di mana beliau berpendapat bahwasanya
hukum kurban itu adalah wajib, dan ini menyelisihi 3 ulama mazhab yang lain. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, demikian pula Imam Malik, mereka berpendapat bahwa hukum kurban itu adalah sunnah muakkadah, dengan dalil bahwasanya Abu Bakar dan Umar pernah tidak berkurban dalam keadaan mereka mampu, menunjukkan bahwa andai kata wajib, maka tidak mungkin 2 khulafaur rasyidin ini meninggalkan kewajiban. Baik, di ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi syariat salat istisqa itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, setinggi-tingginya hukumnya itu sunnah yang ditekankan, tidak sampai derajat wajib, tidak sampai derajat wajib. Wa yusra'ul istisqa'u idza ajdabatil ardu ay amhalat wan habasa al matar wa adarra dzalika bihim. Disyariatkan salat istisqa itu kapan? Idza ajbadatil ard, yaitu ketika bumi ini kering. Bumi kering. Ai amlahat, yaitu amlahat itu kering dan tidak sama sekali mengeluarkan air. Artinya apa? Semuanya kering. Ya, orang dapat sumber air dari mana? Ya dari bawah bumi, ya, dari sumur bor misalnya, al-abar bahasa Arabnya, ya. Bi'run jamaknya al-abar, artinya sumur bor misalnya. Atau kalau di Indonesia lah ya, misalnya ada air PDAM. Air PDAM itu dari mana itu? Dari mana air PDAM itu? Siapa yang tahu? Sungai. Dari sungai. Sungai pun kering, ya, tidak ada sama sekali air. Ini baru dilakukan. Atau ada tapi tidak mencukupi. Ada tapi tidak mencukupi. Apa maksudnya? Masih ada sungai, masih mengalir, tapi ya tidak cukup. Hampir dikatakan hampir habis. Wan habas al matar, yaitu apa? In habas al matar, hujan itu tertahan. Wa adarra bidzalik wa adarra dzalika bihim, dan itu membahayakan untuk manusia. Maka kalau seperti ini baru ada syariat salat istisqa. Kalau hanya tidak hujan sepekan 2 pekan, ya saya rasa tidak tidak mungkin habis persediaan air di muka bumi ini hanya karena tidak hujan sepekan 2 pekan. Baik, fala manasalahum ayyatadarra'u ila rabbihim wa yastasquhu wa yastaghithuhu bi anwa'in min at-tadarru'. Kata beliau, fala manas itu artinya jalan. Fala manas, tidak ada jalan, tidak ada cara lagi bagi mereka ayyatadarra'u, untuk merendahkan diri ila rabbihim, kepada Rabb mereka, ya, kecuali untuk merendahkan diri kepada Rabb mereka. Wa yastasquh, untuk minta hujan. Wa yastaghithuh, untuk memohon istighatsah, minta hujan. Bi anwa'in minat tadarru', dengan cara-cara perendahan diri kepada Allah. Baik, makanya disebutkan oleh para ulama itu tidak turunnya hujan itu terkadang bentuk dari azab karena banyaknya dosa. Itu musibah. Tidak turun-turun hujan itu musibah itu. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, ma nuzila bala'un illa bidzambin. Tidaklah Allah turunkan musibah itu kecuali karena dosa itu. Kecuali apa? Karena dosa. Kalau satu kampung penduduknya orang beriman, Allah turunkan musibah, itu berarti adalah ujian untuk memastikan keimanan dan kesabaran kaum muslimin. Tapi kalau misalnya di kampung itu memang kampung pelaku maksiat dan melegalkan sesuatu yang haram, maka ini berarti bentuk azab dari Allah. Wa ma rufi'a illa bi taubatin. Tidaklah Allah angkat musibah itu kecuali harus taubat. Bagaimana cara taubatnya? Cara taubat itu dengan sholat, ya, dengan kembali kepada Allah, berbanyak sedekah, mengingat bahwasanya semua ini terjadi atas dosa-dosa kita, menyesali. Ini bentuk-bentuk taubat. Taratan bi sholati jama'atan aw furada, bisa jadi dengan cara melakukan sholatnya berjamaah atau furada, atau sholat sendiri-sendiri. Ini sholat, ya, syariat. Tatkala ada kejadian-kejadian seperti ini, tidak kunjung hujan, ini musibah ini, ya, apalagi sampai banyak makhluk-makhluk yang meninggal dunia, na'udzubillahi min dzalik wal a'yadu billah, maka salat solusinya. Salat itu bentuk dari taubat. Salat itu menyambung komunikasi kita dengan Allah. Baik. Wa taratan bidu'a fi khutbatil Jumat, kadang juga bisa dipakai cara berdoa dalam khutbah Jumat. Nabi SAW di dalam khutbah Jumat berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Turun hujan langsung. Karena Nabi SAW doanya mustajab. Doanya apa? Mustajab. Wa yad'ul khutbah, demikian pula berkhutbah
wal muslimuna yu'minuna ala du'aihi, sementara orang-orang yang mendengarkan disunnahkan untuk mengucapkan amin. Ingat ya, di dalam bab pembahasan khutbah Jumat kita telah jelaskan bahwasanya ketika kita mendengarkan khatib berdoa, maka dianjurkan untuk kita mengeraskan suara dan mengucapkan amin. Nah, ini sunnah yang banyak ditelantarkan. Kita sudah bahas pembahasan ini di dalam buku Mulakhas Fiqih, bahwa Syekh Shalih Fauzan menjelaskan di antara hal yang banyak diluputkan dan dilupakan kaum muslimin zaman sekarang, yaitu ikut serta mengaminkan doanya khatib dengan mengeraskan suara mereka tatkala mereka mendengarkan khatib itu berceramah di dalam khutbah Jumat mereka. Jadi ini sunnah ya, kita mengucapkan amin ketika khatib itu berdoa, misalnya Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, maka kita dianjurkan mengucapkan amin ya, amin dengan mengeraskan suara ya. Dan doa-doa apapun itu termasuk di dalamnya doa minta hujan ini ya, maka aminkan dengan ucapan suara yang keras. Artinya suara keras itu tak mesti teriak sekeras-kerasnya ya, tetapi apa, suara itu didengar oleh dirinya mendengarkan suaranya keluar. Baik, kemudian ada beliau wa taratan bidu'ai aqibas shalah, demikian pula bisa juga berdoa aqibas shalah, yaitu di penghujung salat. Berdoa di penghujung salat, akibat salat itu artinya berdoa di penghujung salat ya, sebelum salam. Ini waktu yang mustajab. Wa fil khalawat, demikian pula di tempat-tempat yang sepi. Di tempat-tempat yang sepi berdoa ya, saat manusia tidak ada, saat manusia semuanya tidur, kita bangun doa, salat doa kepada Allah Azza wa Jalla bila salatin wala khutbah. Dan doa ini bisa dilakukan tanpa salat dan tanpa khutbah, bisa saja. Ya, misalnya seorang melakukan sholat istisqa, itu kan atas dasar perintah dari penguasa kaum muslimin, dalam artian kita presiden mengumumkan untuk mengadakan sholat istisqa, kita sholat, kalau tidak maka tidak ya, karena ini perlakuan yang dilakukan oleh pemimpin, ada pengumuman dari pemimpin, kalau tidak maka tidak ada syariat sholat istisqa. Sholat istisqa itu bukan hanya dilakukan dengan dipimpin oleh imam-imam kampung tertentu, tidak seperti sholat sebelumnya sholat apa kita yang dibahas? Sholat apa? Sholat apa itu? Sholat khauf. Sholat apa itu? Khauf atau khusuf? Khusuf. Sholat khauf itu sholat takut, sholat dalam keadaan perang ya. Sholat khusuf atau sholat khusuf, kalau ini ya cukup dengan adanya imam, bagi orang yang melihat mereka lakukan. Tapi sholat istisqa ini harus ada pengumuman dari penguasa. Ketika penguasa mengumumkan bagi para imam-imam hendaknya melakukan sholat istisqa, maka kita melakukan sholat istisqa. Seperti beberapa tahun yang lalu ya, terjadi kekeringan yang banyak, maka pemerintah kita saat itu Bapak Jokowi mengumumkan ya untuk para imam dan para mubaligh mengimami kaum muslimin untuk sholat istisqa. Banyak dari pondok-pondok pesantren yang melakukan istisqa. Kalau nggak salah di pertengahan tahun 2024 kemarin ya. Ini perkara-perkara yang kita saksikan bahwasanya memang hal-hal yang seperti ini adalah aturan dari penguasa. Nabi SAW saat itu beliau pemimpin di kota Madinah, beliau penguasa di kota Madinah. Baik, ini ma'asyiral muslimin wal muslimat azakumullah. Fa kullu dzalika waridun 'an Nabi SAW. Maka ini semua datang dari Nabi. Kadang Nabi SAW salat istisqa, berdoa setelah salat saat khutbah, kadang di dalam khutbah Jumat berdoa minta hujan, kadang dengan melakukan istisqa, kadang beliau berdoa saat di keadaan sepi di malam hari, berdoa beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nanti ada pembahasan terkait dengan hukum salat istisqa dan tata cara salat istisqa serta hal-hal yang mesti dilakukan, seperti misalnya salat istisqa ini bukan dilakukan di masjid, tidak seperti salat khusuf, tapi dia dilakukan di lapangan ya, seperti salat Id. Demikian pula hukum-hukum yang terkait dengan masalah ini dan fatwa-fatwa para ulama terkait dengan masalah salat istisqa ini akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan mendatang. Naktafi bihadzal qadar. Cukup sampai sini. Para jemaah yang bertanya, tafadhol, silakan. Silakan. Baik, memang firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an, wa khuliqal insanu halu'a, ya. Manusia itu diciptakan memang berkeluh kesah, ya. Idza massahu sarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a, ya. Kalau dikasih baik ngeluh, kasih buruk juga ngeluh. Ini memang
memang khuliqal insan halu'a, manusia itu dicipta dengan keluh kesah. Tapi ingat, kalau kita tahu keadaan manusia itu memang asalnya berkeluh kesah, maka membedakan kita saat berada di atas kejahilan dengan kita yang sudah belajar ilmu agama, itulah letaknya bagaimana kita bisa melawan keluh kesah itu dengan sabar. Ya, di sini letak perbedaan kejahilan dengan ilmu pengetahuan. Dulu saat kita tidak mengerti agama, maka semua masalah itu kita anggap perkara yang buruk kepada kita. Tatkala kita telah belajar agama, ternyata musibah itu dampak baik untuk jiwa kita. Kalau nggak ada musibah, nggak akan ada amalan-amalan baik yang lahir. Baik, maka kalau kita dapat ada orang yang berkeluh kesah, musim hujan keluh kesah, musim panas keluh kesah, ini sesuatu yang normal, fitrah manusia memang seperti itu. Tidak ada yang merasa bahwasanya ketika musim hujan terus-menerus kemudian dia merasa happy saja, musim panas happy saja. Tetapi di mana dia bisa mengendalikan jiwanya untuk sabar. Inilah perbedaan antara orang muslim hakiki dengan muslim ghairu hakiki. Muslim yang tidak belajar agama dengan muslim yang belajar agama. Makanya Nabi mengatakan, keadaan seorang mukmin itu betul-betul sangat menakjubkan. Ajaban li amril mukmin, kata Nabi. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Ya. Nabi SAW mengatakan sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Kata Nabi SAW, "Walaysa dzalika li ahadin illa lil mukmin." Tidak ada ini kecuali hanya ada pada seorang mukmin. Apa itu keadaannya? In asabathu sarra syakara fakana khairun lah. Mukmin itu kalau mereka dikasih kebaikan, maka mereka syukur, itu baik untuk mereka. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairun lah. Kalau ditimpa dengan gundah gulana, kesempitan hidup, kesusahan, mereka sabar. Jadi kunci kebahagiaan dunia alam barzakh negeri akhirat itu dikasih syukur, diuji sabar. Dan Nabi mengatakan walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Ini enggak didapati kecuali hanya bagi orang beriman. Ya. Dan Nabi tutup hadis ini dengan ucapan ajaban li amril mu'min. Dia awali dengan ajaban li amril mu'min dan ditutup juga dengan ajaban li amril mu'min. Artinya sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Maka lawan yang seperti ini sabar kita. Ya, tetap ihtisab. Yang harus kita lakukan itu adalah ihtisab. Dalam segala perkara itu kita melakukan ihtisab. Ihtisab itu artinya mengharap pahala. Dapat kebaikan, syukur alhamdulillah, mengharap pahala. Dengan kesyukuran kita itu harap pahala. Dikasih musibah juga ihtisab juga. Semoga dengan ini semua menjadi penggugur dosa. Kan banyak hadis, banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa musibah itu adalah ladang penggugur dosa, dan musibah itu adalah ajang untuk dosa-dosa kita itu dihilangkan oleh Allah, dan Allah angkat derajat kita. Para nabi Allah Azza wa Jalla dapatkan musibah juga. Mereka dapatkan keluh kesah hidup, gundah gulana dalam hidup, tapi mereka berupaya untuk mengendalikan diri sabar. Dan sabar tingkat tinggi itu saat kita dapat musibah itu rasanya sama dengan saat kita mendapatkan nikmat. Dapat nikmat orang ridho, dapat musibah juga dia ridho, karena nikmat dan musibah itu adalah ketentuan Allah. Kapan dia ridho puncak di atas ikhlasnya. Ikhlas itu ya dia menerima. Tapi kalau ridho ini puncak betul-betul di mana seorang itu betul-betul ya udahlah, ya semua itu pasti diganti lebih baik. Ini puncak yang lebih tinggi dibandingkan apa? Ikhlas. Di mana seorang itu ridho betul dengan qada dan qadarnya Allah, takdir baik dan takdir buruk yang Allah berikan kepada para hamba. Walaupun buruk di mata manusia, tapi itu semua adalah kebaikan di sisi Allah. Baik, jadi solusinya kita lawan. Kalau kita tahu fitrah kita seperti itu, kita lawan. Sebagaimana juga dalam ayat Al-Quran, innal insana zaluman jahula. Manusia itu asalnya zalim, lagi bodoh, kata Allah. Asal kita ini bodoh semuanya. Kalau tak belajar kita ini bodoh, ya. Kalau tahu kita ini bodoh, maka belajar agama solusinya. Jangan terus-menerus berada di atas itu. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, uridun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa. Aku ditampakkan oleh Allah tentang keadaan neraka, dan aku lihat kebanyakan neraka itu isinya wanita. Kalau kita tahu para wanita bahwa kita banyak di neraka, maka kita harus pelajari apa yang menyebabkan wanita itu banyak di neraka, dan jadikan diri kita jangan sampai kita punya sifat itu. Apa diantaranya? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Ternyata wanita itu banyak masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara mengingkari suami dan tidak pernah berterima kasih terhadap kebaikan yang diberikan oleh suami. Sehingga kita jadikan diri kita sebagai istri yang solehah di hadapan suami kita, supaya kita nggak masuk
Jadi kalau kita tahu kita ini buruk, kita harus perbaiki diri. Kalau kita tahu manusia ini suka mengeluh, Allah ciptakan yang fitrahnya suka mengeluh, maka kita cari solusinya. Bagaimana caranya supaya kita tidak mengeluh? Dengan apa? Belajar agama. Dengan apa? Dengan bergabung dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang suka mengingatkan kita tentang agama, berbanyak dekat dengan mereka sehingga kita dapat solusi hidup, dapat jalan keluar dari problem-problem kehidupan kita. Wallahu a'lam. Seperti itu. Ada lagi? Dadah. Ya, silakan. Baik. Apa tadi yang pertama? Saya sudah lupa. Iya. Berdoa sebelum salam. Kita salat jadi makmum dipimpin oleh imam. Kemudian kita tahu bahwasanya sebelum salam itu adalah waktu mustajab. Sebelum salam itu maksudnya setelah kita baca salawatnya. Tahiyat kedua, tahiyat akhir itu doanya sampai salawat. Itu minimal. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka Hamidum Majid itu minimal. Ya, sampai di situ. Enggak boleh kurang, enggak ada salawat. Ya, karena itu perkara yang harus dilakukan. Kalau tahiyatnya tahiyat awal itu cukup sampai syahadat, sampai abduhu wa rasuluh itu boleh sampai situ, maka kita berdiri naik rakaat ketiga. Tapi kalau itu tahiyat akhir, ya, maka kita paling minimalnya sampai sholawat. Kalau sudah sampai innaka Hamidum Majid, maka boleh menambah dengan doa apa yang diinginkan. Kalau diajarkan Nabi itu, ya, ta'awudz, minta berlindungan kepada Allah min arba' dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Setelah itu tambah dengan doa apa yang diinginkan. Pertanyaannya, apakah boleh kita berdoa melambatkan salam dan membiarkan imam salam duluan karena kita mau doa di situ? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Innamal imam liyu'tamma bih. Innamal ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru, kata Nabi, kalau dia takbir kalian. Wa idza raka'a farka'u, kalau dia ruku kalian. Wa idza rafa'a ra'sahu farfa'u, kalau dia mengangkat kepalanya untuk i'tidal, angkat kepala kalian. Wa idza sajada fasjudu, kalau dia sujud kalian. Wa idza sallama fasallimu, kalau dia salam kanan salam kiri salamlah kalian. Artinya apa? Al-amru tufidu fauliyah. Kata ulama usul fikih, perintah itu asalnya dilakukan sesegera mungkin. Jadi kalau imam itu salam, kata Nabi, fasallimu, salamlah kalian. Jadi segera imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalnya segera, kita nggak lambat-lambat lagi, nggak boleh. Ya, bahkan kata Nabi, wa idza shalla jalisan fasallu julusan. Bahkan kalau imam itu tiba-tiba duduk karena sakit, duduk kalian. Baik, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ngikutin imam itu perkara yang lebih wajib dibandingkan doa. Dan doa itu sunnah, ngikut imam itu harus. Seorang bisa batal sholatnya dengan tidak mengikuti imam. Ya, baik. Bahkan Al-Fatihah yang menurut pendapat sebagian ulama dia adalah rukun sholat, ya, merupakan rukun sholat yang harus ada, ya. Maka orang yang Al-Fatihahnya belum selesai sementara imamnya sudah ruku, mereka juga harus ikut imam. Berarti menunjukkan mengikuti imam itu lebih wajib dibandingkan apa? Lebih harus dilakukan dibandingkan Al-Fatihah itu. Ya, dan tidak ada fatwa ulama satupun ketika kalian baca Al-Fatihah dan imam ruku, maka jangan kalian ruku kalau belum selesai Al-Fatihah. Tidak. Semua ulama berpendapat wajibnya untuk ikut imam saat itu walaupun belum selesai rukuknya kita. Menunjukkan itu lebih harus dilakukan. Jadi kita nggak lakukan itu. Adapun orang-orang yang mereka belum salam sementara imam sudah salam, bahkan ada orang yang imamnya sudah salam lama dia masih tahiyat terus. Ya, masih tahiyat terus doa. Bahkan orang sudah sholat sunnah semua dia masih tahiyat terus. Nah, ini hebat sekali lah doanya itu ya. Kayak nggak ada tempat lain aja. Demikian pula ada orang yang melambatkan sujud terakhir. Orang sudah mau salam, dia masih sujud terus. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Menyelisihi imam ini bisa berakibat fatal, bisa batal sholatnya.
ya bisa batal salatnya karena dia salat saat itu dipimpin oleh imam. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kemudian berdoa dengan mengangkat tangan ini memang di sebagian riwayat dijelaskan demikian ya, bahwasanya di antara doa mustajab itu dengan memuji Allah terlebih dahulu karena Allah mencintai orang yang memujinya ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mencintai orang-orang yang banyak shalawat kepada Nabi. Maka dianjurkan untuk shalawat kepada Nabi. Demikian pula di antara bentuk cara agar doa itu mustajab diterima adalah mengangkat kedua tangan. Tapi hal-hal yang seperti ini adalah hal-hal yang kita mengikuti bagaimana amalan-amalan ulama salaf zaman dahulu. Jadi tidak setiap amal itu disyariatkan, kita bebas melakukan kapanpun itu, tidak. Kadang ada amalan-amalan yang memang kita harus mencontoh ulama salaf, pengaplikasiannya dalam hidup seperti apa. Ya, doa mengangkat tangan. Doa mengangkat tangan ini memang bagus. Ya, Nabi SAW bersabda, Allah malu mengembalikan doa seorang hamba dalam keadaan Allah tidak mengabulkannya, sementara hamba itu mengangkat tangan tatkala dia berdoa. Allah malu untuk mengembalikan dengan kosong. Ya, itu dalam riwayat. Tapi pengaplikasiannya seperti apa? Apakah setiap doa angkat tangan? Mau masuk WC, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar WC, Bismillah. Apa keluar WC? Ghufranaka. Pakai baju. Ya, demikian pula mau masuk masjid, Bismillah, Allahumma tahli wa rahmat. Apa selalu begitu? Kan tidak. Pengaplikasiannya tidak seperti itu. Repot kita kalau seperti itu. Kalau setiap doa harus angkat tangan, bahaya hidup kita nanti. Baik, jadi pengaplikasiannya kita lihat dari para sahabat, bagaimana kapan mereka momen-momen mengangkat tangan. Ternyata mereka mengangkat tangan itu hanya di dalam beberapa tempat saja. Kalau tidak disebutkan mereka mengangkat tangan, maka kita tidak mengangkat tangan. Maka bagaimana caranya kita tahu ini angkat tangan ini tidak? Perbanyak baca hadis-hadis Nabi SAW. Dengan begitu kita akan tahu. Kita akan tahu ternyata para ulama, para sahabat Nabi zaman dahulu mereka mengangkat tangan saat berdoa. Misalnya di antara adzan dan iqamah mereka mengangkat tangan. Demikian pula saat mereka sholat tahajud, selesai sholat tahajud mereka berdoa di waktu-waktu seperti malam terakhir itu dengan mengangkat tangan misalnya. Tatkala di kendaraan misalnya, ya di pertengahan jalan baru ingat ya, saya tadi belum baca doa keluar rumah. Akhirnya dia lepas setirnya, angkat tangan doa. Bahaya nih. Allahumma inni, misalnya dia baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, lepas tangan ya. Nah, ini kan tidak cocok dengan itu. Baik. Jadi kita ikuti bagaimana amal-amal para sahabat itu. Dan sekali lagi kita katakan agama ini tidak bisa dipahami dengan simple. Hari ini belajar langsung tahu semua, tidak bisa. Ya, belajar itu butuh menghabiskan umur sampai meninggal. Makanya Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Teruslah beribadah kepada Rabbmu sampai datang al-yakin. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ditanyakan apa itu al-yakin? Kata Imam Ahmad rahimahullah, al-yakin al-maut. Al-yakin itu adalah kematian. Jadi belajar itu sampai mati. Kata Imam Ahmad rahimahullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, belajarlah ilmu agama, tuntutlah ilmu agama itu mulai kalian sejak berada di buayan. Buayan itu ayunan. Ya, dari kecil ilal lahdi sampai kalian di liang lahat. Maksudnya bukan dari bayi masih di ayun sudah belajar agama ya. Itu hanya kiasan bahwa belajar agama itu sedini mungkin. Kemudian kapan berakhirnya? Sampai kita mati. Karena ilmu agama ini nggak ada ujungnya. Beda ilmu matematika. Sudah belajar tambah-tambah, kurang-kurang, kali-kali bagi-bagi selesai semua itu. Tapi ilmu agama ini nggak ada ujungnya. Ilmu agama ini wa fawqa kulli dzi ilmin alim, kata Allah. Di atas orang berilmu ada orang berilmu lagi. Jadi kita bertanya, siapa berilmu dunia ini? Di atas orang berilmu ada orang berilmu lagi. Bahasa kita di atas langit masih ada langit. Baik. Jadi ini perkara-perkara yang mesti kita tahu bahwa tidak setiap doa itu mesti mengangkat tangan, tetapi ada hal-hal bagaimana pengaplikasiannya oleh para ulama. Maka ini yang kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sampai di sini sudah masuk waktu Isya. Semoga bermanfaat. Hadanallahu ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.